Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Global Hadis dengan tema hadis dari sisi kualitasnya. Bersama saya Arif Bila sebagai host, dan hari ini kita juga kedatangan dua narasumber, yaitu Kak Zaskia dan Kak Keisha. Assalamualaikum Kak Zaskia dan Kak Keisha, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah, senang sekali bisa berbagi ilmu hari ini. Kita mulai dari dasar dulu ya Kak Zaskia. Mungkin bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan kualitas hadis? Baiklah, sesuai pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu hadis dari sisi kualitasnya. Apa itu kualitas hadis? Kualitas hadis adalah penilaian terhadap sebuah hadis. Apakah hadis tersebut bisa dijadikan pegangan dalam agama atau tidak? Ulama meneliti dua aspek utama, yaitu yang pertama sanad dan yang kedua matan. Apa itu sanad? Sanad yaitu adalah rantai periwayatan. Yang kedua, matan yaitu teks dan isi dari hadis tersebut. Dari penelitian tersebut, hadis kemudian digolongkan menjadi hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif, dan beberapa hadis lainnya. Jadi kualitas hadis bukan hanya sekedar hafal atau tidak, tapi ada ilmunya ya? Ya betul, bahkan sangat ketat gitu. Baik, sekarang ke Kak Keisha. Banyak orang yang sering dengar istilah hadis sahih. Apa sebenarnya yang membuat sebuah hadis disebut sahih? Oh my god! Wow! Nah, hadis sahih sendiri memiliki arti yang sangat tinggi kualitasnya. Jadi kayak kualitas tertinggi gitu, kualitas tertinggi. Nah, ulama menetapkan 5 syarat utama, yaitu yang pertama sanadnya itu bersambung, yaitu dari awal hingga nabi. Yang kedua, perawinya adil, yaitu orang berakhlak baik dan jujur. Yang ketiga, perawinya dobit, yaitu hafalannya kuat dan tulisannya sangat teliti. Yang keempat, tidak syadz atau tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Dan yang kelima adalah tidak ada ilat, yaitu cacat tersembunyi yang merusak keabsahan hadis. Kelihatannya sangat teknis ya, bisa diberikan contoh sederhana? Tentu, misalnya hadis tentang innamal a'malu binniyat. Itu artinya kan sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh perawi-perawi yang dikenal sangat terpercaya dan sanadnya jelas. Jadi, penilaian para ulama menunjukkan tidak ada cacat di sanad maupun matannya. Itu salah satu hadis paling terkenal ya, dan kualitasnya memang tidak diragukan. Betul. Hadis itu menjadi contoh yang sering disebut dalam kategori sahih. Baik, selanjutnya Kak Zaskia. Tentang hadis hasan, apa bedanya dengan sahih? Baiklah, ini nih salah satu pertanyaan yang bisa dibilang udah pasaran ya. Apa sih bedanya gitu kan? Hadis hasan sebenarnya hampir sama dengan hadis sahih. Cuman tuh bedanya tingkat ketelitian perawinya tuh sedikit lebih rendah. Perawinya tetap adil, tetap dikenal baik sama orang-orang gitu kan. Tetapi kekuatan hafalannya tuh mungkin tidak sekuat perawi hadis sahih. Jadi seperti di bawah sahih begitu. Ya, tapi hadis hasan tetap dijadikan hujah, sama-sama dipakai dalam hukum. Banyak ulama fikih menggunakan hadis hasan sebagai dasar penetapan hukum. Bisa diberikan contoh situasi di mana hadis hasan dipakai? Saya akan memberikan sedikit contoh ya. Misalnya dalam waktu amalan-amalan sunnah gitu. Banyak hadis hasan berkaitan dengan keutamaan doa, adab sehari-hari dan sebagainya. Dan itu semua tetap dianggap valid gitu. Sekarang kita masuk ke hadis yang paling sering jadi perdebatan, hadis dhaif. Kak Keisha, apa ciri-ciri hadis dhaif? Nah, hadis dhaif sendiri memiliki arti, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat, baik dalam hadis sahih maupun hadis hasan. Ciri-cirinya misalnya adalah yang pertama, sanadnya terputus. Yang kedua, ada perawi yang tidak kuat hafalannya. Yang ketiga, ada perawi yang tidak dikenal.
أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. Seperti namanya samar. Yang keempat, ada masalah di matanya, yaitu misalnya bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Jadi hadis doif tidak bisa dijadikan dalil akidah dan tidak bisa dipakai untuk hukum wajib dan haram. Tapi banyak yang bilang hadis dhaif boleh diamalkan. Bagaimana sebenarnya? Nah, ini tuh penting. Mayoritas ulama memang membolehkan mengamalkan hadis dhaif dalam fadailul amal, yaitu keutamaan amal dengan syarat yang pertama, kelemahannya tidak parah. Yang kedua, isinya tidak bertentangan dengan dalil kuat. Dan yang ketiga, tidak diyakini sebagai sesuatu yang pasti dari Nabi. Jadi kayak hanya sebagai motivasi gitu. Berarti tetap harus berhati-hati ya, tidak bisa sembarangan. Betul itu, banyak banget orang yang asal membagikan hadis di media sosial gitu kan, kayak tanpa mengecek dulu. Padahal nih bisa jadi hadis itu tuh doif berat, bahkan maudhu alias palsu gitu kan. Nah, ini masalah yang sering terjadi. Kita kadang terlalu mudah menyebarkan sesuatu yang belum jelas kualitasnya. Ya makanya penting belajar hadis walaupun kayak cuma dasar-dasar aja gitu kan. Oke, saya ingin menanyakan contoh kekinian. Misalnya ada hadis yang viral di TikTok atau Instagram. Bagaimana cara kita menilai kualitasnya? Di sini saya akan memberikan 3 langkah paling mudah, yaitu yang pertama, cek sumber kitabnya, disebutkan atau enggak. Yang kedua, cari di website hadis yang sudah dikaji ulama, seperti Ridwah, Maktabah, Syamilah, atau Dabat Asah hadis lain. Dan yang terakhir adalah lihat penilaian ulama klasik, misalnya dari Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Hajar, dan lainnya. Jadi minimal tuh kita tuh jangan langsung percaya gitu kan. Biasakan untuk bertanya dulu, ini hadisnya sahih atau doif, ini siapa yang meriwayatkannya. Intinya kita harus bertanya dulu lah, supaya tuh itu tuh juga membantu kita gitu. Wah, luar biasa sekali ya pembahasannya. Kita jadi tahu bahwa kualitas hadis itu tidak sesederhana ini dari Nabi atau bukan. Tapi ada ilmunya, ada syarat dan kategorinya. Sebelum kita akhiri, saya persilakan kedua narasumber untuk memberikan pesan singkat. Pesan saya, jangan bosan mempelajari hadis, karena dari mempelajari itu tuh kita tahu kebenaran ajaran Nabi kita sampai kepada kita itu berkat ketelitian ulama hadis. Dan saya ingin menambahkan, kita harus berhati-hati dalam menyebarkan hadis. Jadi lebih baik cek dulu daripada salah menyampaikan sesuatu atas nama Nabi. Masya Allah, terima kasih banyak ya Kak Zaskia dan Kak Kesya. Terima kasih juga kepada para pendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Itu tadi adalah video podcast mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wahaki MA. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari video kami tadi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.